Oke, thanks. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, saya Lucy Sucianti. Kita bertemu lagi di Easy Talk episode ketiga. Dan kali ini yang saya undang namanya Devani Retno Shalesha Kuera. Aduh, panjang banget nih namanya. Saat ini sedang kuliah di jurusan Aktuaria Universitas Gadjah Mada, angkatan baru ini ya, 2021. Deva, dengar suaraku, Dev? Uh, Dengar mem. ini recorded sih sebetulnya, nggak live karena kita harus adjust dengan Oke. jadwalnya Kak Deva yang mau UTS ya. Nah, sebelum kita ke interview dan ada beberapa pertanyaan dari saya, untuk mengawali saya bacakan ya beberapa prestasi Kak Deva pada saat di SMA 1 Pekalongan. Nah, yang di bidang debate itu pada saat kelas 10 Kak Deva ini semifinalis di Alsa Undip. Pada saat kelas 2 itu kemudian Haction Polines itu semifinalis, kemudian yang terakhir sebelum ya, 2-3 hari sebelum pandemi, 2-3 hari sebelum pandemi kita ikut lomba debate di Polines juara 2, itu sudah pandemi, dan setelah itu masuk sekolah, setelah itu pandemi dan off di beberapa kompetisi. Dan di bidang English Speech Contest itu Kak Deva waktu kelas 1 itu juara 3 ya Dev ya, UPS Tegal. Iya mem. Kemudian pada saat kelas 2 itu juara 1 English Speech Contest di Tegal. Jadi itu kita lomba dulu di UPS Tegal, seminggu kemudian kita ikut Section Polines, habis itu pandemi. Nah, kalau nggak salah itu sih seingatku gitu. Nah, sebelum kita berbicara tentang English Speech Contest, ini ya isi teksnya untuk anak reguler sih anyway. Saya mau tanya dulu nih, barangkali ada yang nggak tahu nih, jurusan aktuaria itu mempelajari apa sih? Mumpung ada Kak Devani yang kuliahnya di jurusan aktuaria. Oke. Jurusan aktuaria itu mempelajarinya lebih fokusnya itu ke insurance gitu sih mem. Jadi kita tuh belajarnya ini masuknya ke ilmu matematika gitu mem. Jadi ya kita belajarin statistik, kita belajarin tentang manajemen risiko, terus kita juga intinya kita tuh jadi seseorang yang merencanain atau mengkalkulasi suatu hal yang akan terjadi di masa depan pakai ilmu matematika gitu sih Pak. Oke, jadi Kayak bisa dibilang kayak konsultan keuangan gitu lah. ini gabungan antara IPA dan sosial juga ya, karena ada keuangan ya. Tapi lebih ke matematikanya ya, ke penggabungan lah ya. Ya, Oke, ya oke, bisa dibilang. oke. Sekarang saya mau tanya dulu Kak Deva. Kak Deva ini pertama kali masuk Mansa, kenapa milih ekstra English Club? Oke. Pertama kali masuk Semansa, kenapa aku pilih ECA ya, Mem? Mm-mm. Sebenarnya aku dari itu emang udah tertarik gitu sih, Mem, sama bahasa Inggris. Kayak emang dasarnya suka buat belajar bahasa Inggris, suka juga sama culture-nya Inggris gitulah. Nah, selain itu juga aku ngerasa aku butuh tempat yang di situ aku nyaman buat belajar bareng, berkembang bareng sama orang-orang yang juga satu interest sama aku, yang sama-sama juga suka bahasa Inggris. Jadi kayak biar sama-sama bisa ngedukung gitulah. Jadi di English Club tuh aku ngerasa bisa jadi tempat nyamannya buat aku belajar bahasa Inggris dan juga ngembangin potensi-potensi aku yang udah aku punya dari les misalnya. Di les kan kayak cuma sama teman-teman gitu doang ya, kayak nggak ngapa-ngapain, sedangkan di English Club tuh kita diajarin buat berani nunjukin apa yang kita bisa, berani buat misalkan buat ngomong, berani buat apa ya, ngungkapin yang kita mau ungkapin gitu lah. Seenggaknya tuh ada tempat buat aku eksplor hal yang aku suka di bahasa Inggris gitu sih. Oke, mungkin kalau di tempat les atau di dulu kalau kita di kelas gitu, kita belajarnya teori, tapi karena kan orangnya banyak sekali, jadi mungkin untuk tempat untuk public speakingnya, menumbuhkan percaya diri, kemudian itu di English Club-nya ya, Deva ya. Eh, nah, kemudian nih, ini kan sekarang sudah kuliah ya. Ada nggak Ya. merasa ada benefit nggak ketika kamu dulu ikut English Club, kemudian setelah ini kuliah, uh, ada benefit nggak kamu ikut EC ini? Oh, kalau buat benefit sih ada banget ya, Mem. Karena Mm-mm. meskipun aku kuliahnya itu bukan IUP, tapi bener-bener literaturnya tuh hampir 100% dari bahasa Inggris gitu lah, Mem. Bukunya lah, PDF yang dikasih dosen, kayak PPT gitu semuanya dari pakai bahasa Inggris. Dan ditambah lagi bahasanya kan
aku belajarnya ilmu yang ilmu rada murni gitu ya. Mm-mm. Jadi ada bahasa-bahasa saintifik yang aku kadang nggak bisa, seenggaknya dengan aku tahu dasar-dasar bahasa Inggrisnya itu bisa ngebantu lah buat aku mahamin satu kalimat yang aku nggak paham, tapi intinya aku bisa tahu gitu dengan aku ada basic bahasa Inggris gitu loh. Ngebantu banget sih buat ngemahamin pelajaran juga, karena ya literatur zaman sekarang kebanyakan dari bahasa Inggris gitu sih, Jadi Mem. ini literaturnya di Akwaria ini anyway ilmu termasuk baru ya, dari jurusan baru di UGM. Ini literaturnya berapa persen, Dev? 70-80% dalam bahasa Inggris? Hampir semuanya pakai bahasa Inggris sih, Mem. Oke, berarti sama Jadi sama kayak psikologi tadi saya mewawancarai Afi juga. Hampir semuanya, kecuali yang mata kuliah umum ya, yang tidak memakai bahasa Inggris ya, literaturnya. Tapi kalau perkuliahan masih juga dicampur dengan bahasa Indonesia ya, pengantarnya. ya kalau dikerjain pakai bahasa Indonesia sih. Cuman textbooknya dalam bahasa Inggris. Inggris. Oke, jadi ngebantu banget. Jadi memang belajar bahasa Inggris itu penting ya, tidak ada salahnya dan memang harus dipersiapkan dari sekarang. Kemudian pertanyaan berikutnya ini ke English Speech Contest. Waktu itu Deva ikut yang pertama itu pada saat Devani kelas 10. Nih, dulu. Dulu persiapannya Devani itu bagaimana untuk persiapan English Speech Contest? Oke. Berarti ikut English speech itu pas bulan apa sih, Mem? Maret ya? Maret Sekitar atau Februari Februari Maret. gitu nggak sih? Jadi kebetulan pas itu tuh juga aku barengan sama mau lomba yang pertama. Apa sih, Mem? Lomba apa ya tuh? Yang di Poli. Akpol tuh lah, Mem. Oh iya. Polines. eh Lomba debate juga nggak sih? Haction. Kalendernya tuh Oh, bareng Haction, iya. Haction. Kamu ikut Kayak, lomba jadi Alsa kan Undip dulu, habis itu UPS Tegal. oke. Okay. Jadi pas itu tuh aku bener-bener bareng, jadwalnya tuh hampir cuma beda seminggu atau beda berapa minggu dengan aku lomba debate. Jadi jujur banget waktu itu persiapannya tuh mepet karena aku harus double latihan gitu loh. Kadang habis latihan debate aku langsung latihan speech kayak sampai maghrib gitu sama Memuci. Latihan bikin draftnya dulu, terus latihan ngomongnya. Karena dulu aku Memuci tuh sering banget ngontarin aku. Katanya aku tuh kalau ngomong nggak pernah lihat mata orang, aku kayak selalu lihat atas atau lihat dari orang gitu kan. Memuji dulu sering banget ngingetin aku buat itu, dan bener-bener hampir setiap hari harus latihan itu, kayak kayak bener-bener harus dipush lah buat latihan, dibagi juga sama latihan debatnya. Jadi cukup cukup capek sih, memang cukup harus atur waktu bener-bener sih waktu pertama kali lomba speech itu, karena juga pengalaman pertama lomba yang sendiri, jadi perlu ekstra gitu buat aku adaptasi. Untuk step-stepnya, mungkin buat adik kelas yang mau ikut speech contest, apa aja sih yang perlu disiapkan dulu? Berarti kan buat draft dulu. Uh, Setelah itu, perlu nggak sih menghafalkan di speech itu kalau menurut Devani? Atau memahami? uh, memahami ya. Kebetulan kalau aku tuh orangnya emang bukan yang hafalin banget gitu ya, Mel. Mm-mm, Tapi at least aku tahu poinnya yang aku mau sampaikan itu apa. Tapi kan setiap saat latihan sama Mem. mm-mm, Setiap misalkan hari ini kita bikin draft, terus besoknya kita latihan, kita ngomong. Jadi tuh pelan-pelan tuh apal sendiri gitu loh. Kita paham sendiri dengan apa yang kita omongin. Dan menurut aku tuh itu lebih penting biar nggak pas maju tuh kita kayak ngomongnya tuh mikir gitu. Sedangkan kalau kita udah kuasain materinya, pas kita maju tuh kayak natural gitu loh, kayak orang bener-bener pidato. Jadi nggak kayak orang yang lagi ngapalin teks buat diceritain ke orang lain gitu sih menurut mm-mm. aku. So the most important thing itu memang tadi kalau apa namanya yang untuk yang newscasting itu memang harus hafal ya. Tapi perlu pemahaman juga. Nah, kalau English Speech Contest ini krusial itu di draftnya ya Dev ya. Di draftnya ini memang krusial karena itu alur. Jadi kalau misalkan kenapa draft itu penting karena ketika kita lupa, ketika kalau kita menghafalkan kita lupa itu kayak jadi semuanya jadi kacau. Tapi kalau kita udah buat draftnya dari awal, jadi memang dulu kita ada larangan untuk langsung buat pidato langsung. Karena kalau buat pidato langsung nanti jadi kayak hafalan ya. Tapi kalau kita buat draftnya itu, seumpamanya kita lupa, which is itu juga manusiawi ya. Tapi kalau kita udah tahu alurnya, kita bakal apa namanya mengganti kata-kata yang kita lupa itu dengan kata-kata sendiri, cuman masih di alur yang Inggris apa tuh alur awalnya gitu ya, Devnya. Iya, Beb. Oke, terus kalau oke setelah persiapan, nah ini ya FYI, ini beda sih antara kelas online dan kelas dulu tuh sibuk banget, jadi 3:30
selesai pelajaran dan kita juga nggak pernah dispensasi ya. Kita jarang mendispenkan untuk Iya. lomba. Terus habis itu istirahat sholat asar bentar, kemudian latihan lomba, habis itu mungkin devales dan belajar. Seperti itu tuh hampir tiap hari dan juga Sabtu Minggu itu juga latihan. Sabtu Minggu itu latihan. Nah, ketika kamu akan lomba nih, mau masuk ke ruangannya, itu kamu persiapannya apa? Hari itu kamu lomba, itu apa rutinnya atau biasanya kamu ngapain? Jadi kan kalau yang kamu Jadi persiapan 2 minggunya itu kan kamu latihan buat draft, terus kayak maju gitu. Kalau pas hari hanya itu, what did you do, Deva? ini untuk lomba debate atau lomba Yang speech speech gitu ya, Mem? contestnya. Oke. Kalau untuk lomba speech kan, jadi kebetulan kita nggak nginep ya, Mem. Jadi Mm-mm. kita berangkat pagi, terus langsung di sana. Nah, persiapannya itu kalau pas udah hari H tuh, aku hindarin banget buat lagi-lagi baca teks. Baca apa? Baca draft aku. Karena Mm-mm. itu bakal bikin aku nggak pede gitu loh. Jadi kayak, oh ini masih salah, ini masih nggak apa lah, ini masih Mm-mm. nggak bisa. Jadi aku lebih lebih ke tenang aja, lebih tenang, terus berdoa, aku banyak-banyakin berdoa, banyak-banyakin, oh udah deh nanti aku mau ngomong ini, kayak udah tahu poin-poinnya, aku mau ngomongin ini, habis itu gerakannya harus gimana, kayak aku udah yang penting aku mikirin itu aja, hal-hal yang basic lah, nggak usah terlalu aku harus apalin tuh teksnya, malah bikin, kalau buat aku malah bikin Burden aku gitu jadi ya. nggak fokus. Mm-mm. Iya bener, jadi burden gitu. Nah selain itu juga hal yang paling penting tuh kan kita naik kereta ya, Mm-mm. sebelum berangkat itu aku harus at least sarapan gitu, Mem. Mm-mm. Jujur aku emang kalau mau kayak rasanya pasti kayak pusing, terus kayak mulus, kayak kayak nggak kayak nervous gitu lah. Tapi berdasarkan pengalaman harus banget sih sarapan, seenggaknya makan roti atau minum susu gitu, kayak biar biar kita tuh ada isi, biar kita tuh nanti nggak jadi malah mual kan kalau nervous dan nggak ada isi makanan. Itu tuh penting banget buat aku kan. Kita harus makan, harus sarapan, dan harus siap mentally, siap juga physically gitu buat lomba. Gitu sih. Jadi ini dari segi fisik itu sarapan tapi light breakfast gitu ya. Kalau yang aku lihat sih enggak yang nasi banyak, tapi light breakfast untuk mengisi energi sampai kemudian tidak menghafal ya. Relax aja tapi poin-poinnya aja, strateginya mungkin nanti jangan lupa kontak mata, mungkin poin menghafalkannya mungkin lebih yang ke poinnya ya. Tapi nggak yang dibuka gitu, malah nambah nervous. Yang penting kita udah 2-3 minggu latihan, udah percaya diri dengan itu, tapi ketika hari lombanya kita butuhnya itu konsentrasi dan relax ya untuk menghilangkan burdennya itu. Nah, ini ada pengalaman di tahun kedua itu salahku sih. Jadi Kenapa tuh? yang tahun kedua, sebagai informasi aja dulu tahun pertama lomba speech contest itu apa namanya untuk yang grand finalnya itu diberitahukan pada saat hari hanya. Jadi kita emang nggak prepare. Saya pikir ini kesalahan bersama sih. Saya pikir di lomba selanjutnya pada saat Devani kelas 2 itu juga akan diberitahukan di grand final. Ternyata itu tidak. Jadi ini juga kesalahan saya sebagai pembina ya, nggak membaca secara detail. Jadi itu uh, topik temanya grand final itu sudah diberitahukan jauh-jauh hari dan kita nggak baca dan itu undian. Nah, kamu strateginya gimana nih? Aku merasa bersalah sih deh Kan waktu itu. Kamu setelah tahu itu kayak gitu, how do you feel? Terus kamu langsung, tuh gue harus gimana nih? Gimana? Nanti aku sampaikan dari sisi pembina dari sekolah lain ya. Ternyata gitu. Kalau dari sisi kamu gimana nih? jadi waktu itu tuh kita akan ngirim 2 orang ya, Mem. Aku sama siapa, Fatia ya, Mem. Sama Fatia. Itu masuk berapa sih? 12 besar atau 6 besar 9, udah di dia finalan, diambil Mem ya? 9 per ruangan gitu, diambil 3. Jadi, Oke, pokoknya kita udah masuk 9 besar gitu kan. Nah, mm, aku kan duduk terus kayak tiba-tiba tuh dikasih, nanti kalian milih ya, milih dari undian gitu, dari topik-topik yang udah kita bilangin pas TM kemarin gitu. Kayak aku kayak, hah, apaan Pak, TM apa? Kayak aku nggak kita tahu nggak sama ikut sekali TM, kok. kita nggak ikut TM yang langsung gitu. Kita nggak ikut TM waktu itu. Nah, terus kan aku kayak, loh udah tahu topiknya, kayak aku bener-bener nggak tahu. Nah, sedangkan orang-orang di sebelah aku tuh udah ada yang bikin draftnya gitu, udah ada yang, terus aku tanya, emang udah ada topiknya ya gitu, udah dikasih tau pas M kemarin bla 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 gitu. Kayak ya ampun, aku sama Fuad tuh bener-bener nggak ada clue sama sekali, kita bener-bener nggak tahu.
Nah, terus kayak ya udahlah gimana lagi kan. Aku sempet kayak ngeliat-liat meme gitu loh, sama-sama bingung juga kan. Terus akhirnya dibagiin apa undiannya tuh kayak aku dapet, kalau nggak salah tuh pas itu tentang apa ya mem? Tentang COVID juga nggak sih mem? COVID Udah masuk awal-awal. COVID. COVID awal-awal. Oh, COVID. Oh, tentang ekonomi kita gimana, kita harus apa gitu, tentang ekonomi kita di era COVID ini tentang itu kayak ya udah aku kayak ya gimana lagi, udah nggak siap-siap kan. Itu cuma dikasih waktu 15 menit kalau nggak salah, 15 atau 10 menit lah untuk bikin draftnya. Kayak, aku kan kayak nggak mungkin kan aku kayak nulis nulis semua apa secara rata terus apa bla bla bla. Akhirnya aku ya cuma nulis aja yang aku tahu poin-poinnya pronya apa, kontranya apa, terus pas di depan ya aku omongin aja dari pembukaan seperti biasanya kan gini-gini. Diumumin aja kayak pembukaan aku biasanya. Terus baru isinya ya yang tadi aku udah tulis, pronya gini, kontranya gini, terus bikin kesimpulannya gini gitu aja sih. Yang penting tuh tenang, kayak walaupun pertama emang bener-bener kaget, tapi pasti bisa kok. Yang penting tuh tenang, nulis nulis aja apa yang ada di pikiran kita, jadinya pasti pas maju adalah yang diomongin, daripada tegang dan nggak ngomong apa-apa sih udah pasti udah bakal jelek banget sih kalau kayak gitu menurut aku. Jadi sekali lagi ya, membuat draft kerangka pikiran itu penting ya. Karena di saat-saat genting itu tuh benar-benar membantu. Kayak kita udah tahu mau kemana. Nah, ini saya pengalaman sih dari, saya kan ngobrol-ngobrol waktu itu dengan SMA di luar kota kita ya, di luar kota kita. Jadi permasalahan di mereka, ini pengalaman aja bagi adik-adik yang mau ikut lomba English Speech Contest. Jadi mereka itu benar-benar buat nggak langsung dari, nggak langsung, sorry, langsung ke speech ya, nggak buat kerangkanya. Dan itu membuat di 10 topik yang harus dipersiapkan di grand final. Jadi mereka tuh harus menghafalkan 10 teksnya. Jadi itu justru kacau. Jadi mereka itu kacau dengan hafalan mereka. Jadi nggak hafal, mungkin hafal ini terancu dengan hafalan yang lainnya gitu. Jadi aku ngobrol dengan beberapa pemina. Jadi aku ya udahlah, aku yakin ini Deva sama Fatia bisa deh karena udah belajar how to arrange speech, bukan how to write ya, tapi dari prosesnya kan udah tahu. Dan saya bersyukur juga Devani dan Fatia itu kan suka membaca ya. Jadi mungkin dikasih topik karena dengan background suka membaca, jadi insya Allah dengan knowledge yang mereka punya tinggal diomongin aja. Yang penting kebetulan kan itu boleh boleh nggak sih waktu itu kerangkanya grand final kan boleh boleh melihat kerangkanya kan. Jadi kita better dari peserta lain yang bahkan di peserta lain kan ada yang benar-benar dia nggak ngomong karena mungkin keberden hafalannya sampai menangis. Jadi itu penting banget. Satu mungkin poinnya kerangka dua emang harus baca banyak ya Dev ya. Kalau nggak baca juga susah juga sih, itu emang kebiasaan baca itu penting. Nah, hasilnya harus update dengan recent news. Hasilnya waktu itu tuh amazing. Saya tuh udah tidak berharap banyak sih, tapi alhamdulillah malah juara 1 ya Dev ya. Fatia juara 2 ya, Fatia juara 3. Jadi alhamdulillah itu unexpectedly cerita yang tadi. Nah, sekarang saya mau nanya nih, ini kan acara ini buat anak-anak, mostly buat anak-anak reguler ya. Jadi kita tadi bahasnya speech. Ini kan Deva ini kan ikut PMR juga ya, setahu Mem ya. Kemudian les juga, kemudian latihan bahasa Inggrisnya itu tiap hari, bahkan Sabtu Minggu. Deva, how do you manage your time? Dan FYI, Deva ini juga kayaknya selalu ranking 1 di kelasnya. Jadi balance gitu ya. Kamu gimana bagi waktu nih biar motivasi ke adik-adik? How you manage your time? Kan padat banget nih. Oke. Jadi kan kegiatan aku dulu pas SMA tuh pulang jam 3:30 ya Mem. Terus biasanya pasti banget latihan itu sampai maghrib. Pasti banget sampai maghrib. Terus bahkan jam 7 malam. Jam 7 malam. Nah, habis itu tuh aku biasanya langsung les Mem. Langsung les sampai jam 8, setengah 9 gitulah. Nah, terus di rumah itu aku punya prinsip, aku nggak boleh kalau besoknya ada ujian nih, aku nggak mau begadang sampai pagi, karena itu bakal ngerusak ngerusak fisik aku dan jadinya nggak bisa masuk itulah pelajarannya.
Jadi aku maksimalin kalau mau ujian itu aku tidur paling nggak jam 11 atau jam 12 udah paling mentok. Aku nggak boleh sampai jam 1, jam 2, jam 3 cuma untuk ngejar yang aku nggak bisa. Karena kalau aku paksain kayak gitu, besoknya malah bakal nggak fokus kalau buat aku ya. Itu kayak udah pas aku harus kayak gitu. Nah, jadi menyiasatinya gimana sih? Jadi aku tuh Pak, kalau ada tugas nih, mau tugas kelompok atau tugas individu, aku selalu berusaha untuk selesaiin duluan biar nggak numpuk. Dengan begitu kan ada waktu luang banyak tuh buat pelatihan, buat les dan sebagainya. Kalau aku tumpuk-tumpuk tugasnya nanti kayak pasti bakal nggak selesai. Jadi aku setiap ada tugas, kalau ada waktu kosong aku langsung kerjain. Setiap ada tugas aku langsung kerjain biar nggak makin banyak tugas yang harus aku kerjain gitu sih kalau aku. Yap. Oke. Terus terus juga kalau buat latihan itu aku usahain biar nggak dijadiin pressure, mem. Makanya Mm. di debate juga di English Club secara umum tuh kita benar-benar dekat antara anggotanya, biar kita tuh pas ketemu tuh nggak takut, biar pas ketemu tuh nggak males latihan gini-gini, malah latihan tuh dibikin senang jadinya, biar pas latihan tuh waktu yang kita manfaatin tuh jadi benar-benar waktu yang baik gitu loh, bukan waktu yang terpaksa harus latihan gitu sih kalau aku. Oke, kemudian malamnya, jadi kamu pertama tugas karena harus diselesaikan karena siapa tahu nanti ke depan ada ulangan di saat yang sama harus ada lomba kayak gitu ya. Jadi tugas tuh harus sudah selesai. Kemudian maksimalin waktu kalau pas latihan, kemudian malam itu malah kamu tidak begadang sampai malam ya, maksimal 11 jam 12. Terus paginya bangun jam berapa, Dev? Pagi aku bangun sebelum kelas 11 atau kelas 12 tuh ya bangun jam 4 lah, jam 4 setengah 5 sholat subuh terus gitu. Tapi setelah aku kelas 11, kelas 12 gitu kan udah mikir mau nyiapin buat SBMPTN ya, Mem. Jadi Hmm. aku bangun biasanya jam 3-an gitu buat belajar dan sebagainya gitu. Karena juga sekolah online kan nggak terlalu padat, jadi aku harus maksimalin bangun pagi buat belajar. Karena aku ngerasa pas pagi bangun tuh belajar tuh makin lebih masuk gitu buat aku. Daripada malam ya. Mungkin tiap orang punya preferensi sendiri-sendiri ya. Kebetulan kamu fokus di pagi, kalau malam banget malah tidak ya. Kemudian apa sih untungnya ini ya? Jadi uh, dulu beda banget nih kalau waktu pada saat online sekarang ini, kita tuh lomba mengeluarkan itu only biaya pendaftaran. Murah banget nih, Dev. Nah, kalau dulu pas zamannya Deva, Kak Arfa, gila kalau mau lomba itu ada biaya pendaftaran, ada biaya kereta, ada biaya nginep 2 hari 3 malam, makan, dan itu kebanyakan ditanggung oleh peserta ya. Sekolah itu sebagian kecil, kadang juga malah enggak tuh. Kenapa sih Dev kamu mau deh ngeluarin uang banyak, mengeluarkan waktu gitu? Apa sih kalau kamu nggak ikut lomba dan kamu nggak ikut lomba, kalau kamu ikut lomba dan kamu nggak ikut lomba, seumpamanya kamu dulu nggak ikut lomba, apakah ada bedanya tuh kalau kamu udah nggak ikut lomba? What is the benefit gitu? Uh, Kan lomba pastinya ada menang dan kalah ya kan, kebanyakan malah tuh kalah tuh. iya iya. Oke. Okay. Benefitnya ikut lomba gitu ya, Mem. Mm-mm, mm-mm, Uh, jadi meski kalau buat aku sendiri ya, emang di English Club kan setiap setiap minggunya ada latihan rutin gitu ya, Mem. Latihan mm-mm, rutin lah, ada ini itu. Tapi kalau nggak lomba tuh kita nggak bisa bener-bener tahu kemampuan kita nggak bisa lihat tuh sebenarnya kita tuh gimana sih kalau kita di luar sekolah gitu. Mungkin kalau di dalam sekolah ya ketemunya cuma sama Kak Arfa lagi lah, Vicky lagi, sama Afi, sama Rara, gitu-gitu mm-mm, aja kan. Sedangkan kita keluar tuh kayak oh my god, ini aku tuh bukan siapa-siapa gitu loh di luar, mm-mm, kayak mm-mm, nggak bisa lagi ini nih Devan ini kayak salah satu anggota debatnya Semansa, salah satu anggota Giskepnya Semansa tuh kayak udah nggak bisa lagi kita hampir kayak gitu, kayak ya kita di luar tuh cuma salah satu peserta, kita tuh bukan siapa-siapa di sana, jadi kayak ngerasa tambah oh berarti kalau di luar tuh aku perlu effort lebih lagi nih, aku perlu ngembangin diri lebih lagi biar bisa apa ya bertahan di luar zona kita yang biasanya itu di Semansa. Nah kalau aku nggak ikut lomba mungkin aku nggak bakal tahu kalau aku tuh sekecil itu di luar gitu loh, nggak mm-mm, bakal pernah ngerasain merasa terintimidasi sama sekolah-sekolah yang gede, kayak pas pertama kali lomba tuh masuk chamber lihat Tantra Nusantara lah, lihat SMA 2 Semarang, lihat SMA dari Jogja tuh kayak mm-mm. ya ampun mereka tuh kayak wow gitu, kayak powerhouse gitu, sedangkan kita dari Pekalongan yang kota kecil nggak ada namanya gitu, kayak bener-bener ngerasa
jujur ngerasa insecure, ngerasa kayak ih kita apaan nih, tapi gara-gara ada rasa itu tuh ada kayak pemantik buat lebih baik lagi gitu loh Mem. Mhm, Kalau aku mhm. nggak ikut lomba, lihat-lihat keadaan luar tuh nggak bakal ada pemantik itu, kayak malah ah aku udah bagus kok gitu doang rasanya menurut aku. Jadi ini pressure tapi at the same time itu juga jadi pemantik untuk kamu karena kita merasa kita emang pinter di semansa tapi kita belum siapa-siapa, kita keluar dari zona nyaman ya. Dan apa tuh namanya kita jadi ingin belajar lebih, effortnya jadi ingin lebih ya. Dan ada kaitannya nggak sih, Dev, kalau ini jiwa kompetisimu ini ke di luar yang English Cup ini? Ada nggak benefitnya? Ini kan kamu punya EC, tapi ada nggak benefitnya selain di yang EC ini? Jiwa kompetisi Pas kayak gitu? SMA. Mm-mm. Iya, itu menurutku penting banget sih, Mem. Karena kalau kita nggak kayak gitu, terus tiba-tiba kita di situasi sulit nih, kita bakal gampang banget nyerah karena kita ngerasa ah udah deh, udah nggak bisa nih gitu. Sedangkan kalau kita udah dari lomba ngerasain kalah berkali-kali, bener-bener kalah tuh bisa dihitung. Misalkan menangnya sekali, kalahnya 4 kali gitu kan. Kalau lomba tuh kayak ah ya kalah tuh biasa, kayak yang penting kita tuh nyoba daripada kita nggak nyoba sama sekali kan kemungkinannya 0%, nggak mungkin menang kan. Sedangkan kalau kita lomba kita punya rasa buat berjuang tuh at least tuh 50-50 walaupun nantinya kalah tapi udah ada kemungkinan gitu lah, udah ada step berikutnya yang kita lakuin. Itu sih itu benar-benar ngebantu aku banget buat menghadapi banyak hal dalam kehidupan. Misalkan misalkan secara gampang aja, misalkan belajar nih aku ngerasa ah susah nih pelajarannya, kalau aku langsung nyerah udah deh aku nggak usah nyoba ya aku nggak bakal bisa. Tapi seenggaknya walaupun aku ngerasa itu susah terus aku nyoba buat buka bukunya mempelajari rumusnya apanya, at least tuh aku dapat ilmu dari situ gitu loh, nggak langsung nyerah gitu aja sih menurut Pantang aku. menyerah ya. Ini nanti ada cerita lagi kapan-kapan kita ngundang Bella yang dia gagal berkali-kali di SNPTN dan tapi itu kayaknya ada sih benefitnya dari dia ikut lomba sih, jiwa pantang menyerah sih. Itu kalau yang tidak terbiasa kalah juga mental ya, kena mental. Karena udah di beberapa kali tes kan dia gagal ya, tapi finally dia dapat pergi. Memang itu melatih. Nah, saya mau tanya nih, ketika kamu kalah nih, misal nih di ini ngomongin debat ya, ketika kamu kalah nih, how do you feel? Terus pasti sedih lah, nggak mungkin nggak sedih sih. Terus kamu kamu how do you feel? Terus kamu dalam hal itu ngapain nih? Karena nggak bahkan di penyisihan pun misalkan nggak lolos gitu misalkan, atau kamu kalah di sebetulnya kamu harusnya menang. How do you feel? Kemudian how you solve this problem? Okay. Kalau pas lomba debat terus kalah, pas awal-awal banget nih, pas pertama kali itu kalah ya. Pertamanya pasti kayak ih kok kalah sih gitu pas awal nih. Tapi makin lama oh kalah ya udah gitu rasanya. Kenapa gitu? Karena aku mikir namanya juga lomba kan. Karena aku tadi udah sadar nih kalau aku di luar semansa aku tuh bukan siapa-siapa. Jadi semua kemungkinan tuh mungkin. Jadi kalah tuh mungkin juga. Jadi aku udah sadar kalau aku kalah ya udah nggak terima aja meskipun sedih dalam hati ya aduh udah duit keluar banyak udah waktu Duit keluar banyak kejutaan ya Dev ya dulu ya. tapi ya gimana, tapi ya nggak apa-apa, at least aku tuh dapat dapat ilmu baru gitu loh, dapat lihat kalau pas aku kalah tuh kan aku bisa masuk chamber buat lihat orang lain ya. Misalkan aku bisa masuk ke chambernya Kak Arfa, lihat Kak Arfa tuh debatnya gimana sih gitu, bisa lihat langsung pas kompetisi. Misalkan aku bisa lihat chambernya sama tiga Semarang tuh gimana sih pas mereka debat, bisa analisa juga. Nah aku ambil aja poin plusnya, aku bisa analisis lawanku dengan cara aku kalah, buat next competition tuh aku bisa tahu oh mereka tuh ternyata kayak gini. Kalau pas kita debat kan kita nggak fokus merhatiin mereka bener-bener ya, karena kita juga harus mikir argumen kita. Sedangkan pas aku kalah kan udah nggak ada beban mikir argumen, kita dengerin orang lain doang. Jadi itu malah jadi motivasi buat aku buat tahu nih kelemahan orang ini tuh apa gitu, dengan cara melihat mereka Dan lomba tanpa aku dengan bikin argumen. ada vibe positif, ada positif vibe sih ketika lomba debat itu dulu ya waktu offline ya, saya merasakan sekali bahwa ada motivasi di luar debat. Misalnya aku pengen masuk UGM nih ketika kita lomba di IREC ya, jadi kayak ada oke di debatnya kalah nih tapi kayak wah UGM, wah Undip, kita kan sempat foto di depan Undip tuh, terus di Aja. UGM tuh kayak wah ini kita harus masuk sini nih, kayak itu jadi pemicu lain bagi kalian untuk setelahnya SMA nih, bukan masalah SMA lagi sih, kayak
after kamu lulus di SMA kayak itu, wah asik nih di UGM nih, asik nih di mana, jadi kayak penyemangat juga ya, itu Bener. memang iya iya nggak sih, sampai itu Kak Miki juga akhirnya dia linjur ya ke UGM. Oke. Iya sih, Mem. Seneng gitu loh, Mem, sama teman-teman kan competition pasti kita ke mall gitu, kayak ke Paragon, terus sering banget ke Paragon cuma makan doang apa. Walaupun kalah ya tetap jalan-jalan gitu, ngabisin waktu sama Kak Arfa, Kak Miki gitu-gitu, kayak seneng aja. Jadi lomba tuh sekalian main, sekalian lepasin stresnya sekolah gitu sih kalau aku. Jadi nggak terlalu pressurein harus menang gitu. Oke, yang penting kita udah latihan setiap hari, udah bahkan Sabtu Minggu juga latihan, tapi memang untuk hasil kadang hasilnya kadang memang kadang menang, kadang kalah, cuman benefitnya itu bisa kita rasakan pas lombanya atau setelah lomba ya, jiwa kompetisi. Saya yakin juga anak-anak yang mungkin kita misalkan santai, tidak ada lomba, nggak ada ikut ekstra, kamu kan ekstranya 2, itu malah kayak hari-hari kayak nggak ada, tidak valuable gitu ya. Tapi kalau jadwalnya padat yang harus dicapai banyak, itu malah kita terschedule dengan baik sih, itu kalau misalkan pengalamanku sih. Tapi kalau nothing to reach gitu, jadi malah kayaknya ya hari ya biasa aja, sekolah pulang gitu. Ya nggak sih Dev? Iya, Oke. Nah sekarang bener, Mem. uh, ini kan lomba tuh murah-murah ya Dev menurutku sih, karena nggak ada biaya akomodasi, biaya nggak ada biaya kereta. Tapi saya kan lebih banyak deh, apa tuh namanya, nggak ada biaya makan, nggak ada biaya grab, pokoknya hanya pengeluaran untuk pendaftaran aja sih. Jadi apa sih pesan kamu Dev bagi anak-anak nih, bagi uh, English Club member nih, apa pesan dan pesanmu bagi mereka, atau tips-tips atau apalah dari Kak Tiffany? Nah, pesan buat teman-teman semua nih, kan kalian tuh harusnya udah ngerasa bersyukur aja, kayak lomba tuh sekarang gampang banget, nggak harus ngeluarin waktu banyak buat naik kereta lah, tidur di sana, terus dan lain sebagainya. Karena cuma online di rumah, tinggal buka laptop, terus ikut aja tuh kan gampang. Jadi dimanfaatin aja lah, ikutlah sekali, 2 kali gitu. Biar biar ada pengalaman, biar bisa lihat di luar tuh kayak gini gitu. Aku tuh kalau di luar tuh kayak gini gitu. Bukan buat pressure tapi buat pengalaman aja, kayak biar nanti tuh ada cerita gitu loh, ada cerita pas kalau ada lulus tuh, oh dulu aku pernah lomba ini loh, kayak oh dulu aku pernah pernah ikut ini gitu. Jadi tuh dimanfaatin aja, dengan sekarang fasilitasnya juga gampang, nggak perlu hal-hal yang repot tuh, bener-bener dimanfaatin aja, nyoba aja, nggak usah takut, kayak nggak harus menang, sekolah juga nggak targetin menang kan ya, Mem? Aku nggak pernah targetin temang sih, syukur itu bonus, menang tuh bonus. Kan kayak sekolah juga malah senang kalau kalau kitanya tuh semangat, jadi kan oh anak-anak EC tuh semangat, walaupun walaupun nggak harus menang tapi mereka tuh punya punya jiwa buat nunjukin oh aku bisa gini, aku bisa gitu gitu. Kayak dengan kalian semangat aja tuh udah bikin Mem seneng gitu lah. Mem kan jadi ngelihatnya tuh nggak pada nggak ngapa-ngapain kan, EC ngapain gitu, kayak cuma cuma diskusi di dalam kelas tok, nggak ngapa-ngapain gitu. Kalau lomba kan ada yang disiapin, ada yang harus di apa dibahas bareng-bareng gitu, pasti itu lebih 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 menyenangkan daripada cuma diem doang. Fighting Yang pasti spiritnya harus sih, fighting spiritnya ya, karena itu akan dipakai di kehidupan ya, kayak jiwa kita bertarung dan solve the problem, juga solve ini loh. Kalau kita menang itu biasa sih menurutku, oke menang, tapi justru gimana kita menghadapi kekalahan sih, karena dalam hidup itu kan eh, kita akan menghadapi kekecewaan dan lain sebagainya, dan setelah kita kecewa itu kita harus gimana gitu. Ya nggak sih Dev? Kalau menang itu justru bahaya, ada bahayanya juga, karena kita mungkin lebih jumawa. Tapi kalau kita kalah, yang penting bukan kalahnya, tapi setelah ini kita ngapain, ya kan? Uh, Sedih oke, tapi setelah itu kita evaluasi. Nah, ini deh, aktuaria itu berapa orang deh, satu jurusan dalam satu angkatan? apa, maaf Mem, Aktuaria, gimana? jurusan aktuaria itu mahasiswanya berapa satu angkatan? Kalau angkatan aku ini 49, Mem. Empat puluh Kedengeran nggak ya, Mem? sembilan kedengeran. Empat Oh, puluh iya. sembilan terus yang dari SNPTN berapa orang deh? 10 orang, Mem. Berapa? 10. 10 dikit banget ya.
Nah, ini pada saat Devani pendaftaran SNPTN, ya rapornya Devani ini bagus juga nih karena ranking 1 terus ya. Kamu pakai piagam juga ya, Dev ya? Berarti ya, Dev ya? Pakai, Mem. Pakai ya. Jadi ada tiga piagam ya berarti ya? Tiga Iya, jadi sertifikat. piagam speech sama organisasi aku dulu masukinnya. Mm-mm. Halo, Dev? Tiga. Halo, Di tiga ya. Berarti itu sangat iya, membantu banget ya, Dev ya. Tapi sih kalau cuma lomba iya. aja sih enggak sih, tapi diimbangi. Jadi saya sih berharapnya imbang antara raport dan sertifikat ya, Dev ya. Kalau cuma sertifikat aja juga nggak mungkin sih kalau rapotnya juga nggak bagus. Oke, okay. I think that's all, Devani, for today. We really proud of you dan kita sangat berterima kasih sekali di tengah-tengah kesibukan ini mau UTS di UGM tapi Devani masih meluangkan waktu untuk English Club. Terima kasih Dev. Oke, okay. That's all for Easy Talk episode ketiga ini. Saya cukupkan sekian. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam. Thank you. Sehat-sehat ya, Mem. Oke, Kangen banget. you Dadah. too. Ya. Aku live ya, Mem. Oke, Liv. Oke, aku juga. Oke.